Jadi kayak 17 tahun, 18 tahun menunggu, kok nggak ada yang bikin aplikasi ya? Kenapa nggak ada yang memberikan kemudahan ya? Ya. Sampai akhirnya kayak, berarti ini harus ada yang melakukan nih. Dan itu di tahun berapa tuh Mas? Berarti? Ini 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, berarti 6 tahun yang lalu ini ide tercetus dan akhirnya di-develop dari 6 tahun yang lalu. Dan berarti Diralat ya, maaf. Ya. Idenya sudah dari dulu, Ya. keinginan untuk ada aplikasi seperti ini Yes. yang ngebantu kita, itu dari dulu. Cuman 6 tahun yang lalu, mulai di-developnya gitu ya? mulai research, ngomong sama kru, ngomong sama catering, Ya. ngomong sama penyewaan, sama ekstras, nanya kalian keresahannya apa sih? Oke. Jadi bener-bener itu 2 tahun menanyakan mereka tuh butuh apa, biar Wow. sekaligus dibuatin gitu. Nah ini kan berarti udah ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ada di kreatif industri, khususnya mungkin di film. Betul. Apa tanggapan mereka setelah akhirnya di hari ini kita media gathering sama teman-teman media? Mereka seneng banget, kayak contohnya tahun lalu ketemu dengan Reza Rahardian, Ya. luar biasa, one of my favorite actor, dan dia langsung bilang kayak oke, saya nanya Reza mau nggak jadi advisor? Advisor itu adalah yang ngebantu bisa memberikan masukan-masukan supaya aplikasi ini menjadi lebih baik dari segi keaktoran. Dia langsung mau. Kalau dari dia aja tolak ukurnya buat saya dia udah tinggi banget Iya, ya. iya. Kalau dia udah bilang oke, saya rasa keresahan itu dirasakan oleh semuanya juga. Yes. Dan itu saya udah tanya ke kru, ke Asosiasi Casting Indonesia yang sudah berpartner dengan kami. Ya. Mereka juga bilang kayak ini oke banget, ini memang harus dilakukan. Ya, jadi di marketplace tapi industri film, industri kreatif Betul, gitu ya. betul. Jadi ini menguntungkan untuk kedua belah pihak, itu baik bahkan pihak tiga itu investor, production house, kemudian talent dan juga kru. Ya. Nah, syarat untuk teman-teman kru atau talent ini ada di dalam aplikasi gimana nih Mas? Kayak tadi kan saya baru daftar. Itu adakah apakah harus sertifikasi atau gimana gitu? Kalau untuk kru tingginya minimal 5 meter. Ini untuk tiang lighting maksudnya. Enggak. Ini untuk semuanya bebas, Ya. semua kru bisa. Media pun nanti akan saya sediakan supaya ada khusus hanya untuk media saja. Oke. Itu bisa kita lakukan, misalkan kebutuhannya di sana. Tapi untuk semua kru, untuk pemain itu download aja. Dalam rangka 3 menit sudah bisa masuk ke dalam marketplace. Yes. Dan gratis untuk kita download dan register itu gratis. Berarti gini, kalau tadi Mas Dino sempat bilang, oh ini udah kayak kita semudah di Gojek gitu ya. Ya. Berarti ada review dari orang-orang atau dari teman-teman yang bekerja di industri tentang kita dong. Misalkan Ada. aktor, sutradara bisa nge-rating gitu, ini kerjanya gimana selama berproduksi, talent atau kru yang lainnya, gitu bisa berarti Mas? Bisa. Jadi review hanya bisa diberikan oleh si pemberi pekerja terhadap si yang terima pekerja. Yes. Dan setelah pekerjaan sudah selesai, di situ ada rating bintang 1 sampai 5 dan kita bisa kasih kata-kata manis atau kata-kata pahit tergantung. Wow, berarti bisa lihat review ya. Biasanya kan kalau belanja di marketplace, lihat dulu reviewnya nih dari pengguna yang lain gitu, pembeli yang lain ini gimana. Ya, ini pun bisa akan kelihatan seperti itu. Ini sebenarnya dari Bang Joko sih, Bang Oke. Joko Anwar. Dulu sempat ngobrol-ngobrol mungkin 3-4 tahun yang lalu, Bang ini ada ide mau bikin kayak gini, oh bagus. Kalau abang sendiri nyari kru itu gimana? Oh kalau saya nyari kru harus dari referensi orang. Di situ, oh ya referensi itu penting banget karena orang-orang kru film atau kru entertainment lainnya itu hanya dari referensi aja. Misalkan, oh Nino nih orangnya baik banget. Ya. Berarti udah terfilter sama Nino kalau dia ngasih orang ini udah pasti benar. Ya, Nah betul. itulah yang kita kenapa mau bikin review supaya orang bisa baca sendiri juga. Dan yang mereview pun bukan orang yang main-main karena yang pernah bekerja sama yang Betul. memberi pekerjaan ya. Betul. Nah, tapi kan yang terjadi saat
gini kayak Mas Nino aja keresahannya selama berkarir, kemudian dari mulai 6 tahun lalu, 2 tahun riset dan lain-lain. Ini kan ekosistem dan juga culture yang udah terjadi di industri. Bukan hal mudah nih untuk ya kan? Nah itu gimana Mas Nino? Bukan hal mudah untuk merubah kebiasaan dalam sistem bekerja di industri kreatif ini dengan adanya kru, Mas Nino. Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Indonesia dari produksi perfilman, mulai dari film layar lebar, video, Netflix, WeTV, semua itu diminta semakin bagus dan semakin baik. Mulai dari lokasi, makanan, dan juga pemain-pemainnya dan juga skripnya. Eksekusinya pokoknya harus bagus banget. Tapi sistem kita itu tidak mendukung. Jadi yang capek itu orang lapangan. Ya. Kita harus bekerja keras dengan sistem yang masih berantakan dan manual. Kita harus membuat ini menjadi luar biasa. Nah, permintaannya udah ada, tapi sistemnya belum ada. Makanya kita dari kru pengen banget, kangen banget, ingin memperbaiki sistemnya supaya bisa add value kepada semua orang, biar lebih gampang syutingnya. Wow, ini udah tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini langkah dari pertama kali juga kemarin lihat rilis Bro tuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah sampai di sini di Media Gathering Crew. Boleh tepuk tangan untuk kru. Kita bersama saya Dias Danar hari ini. Biasanya kita ketemu di dalam studio bioskop, tapi hari ini berbeda karena memang ada berita baik yang ingin kita sampaikan dan juga membersamai teman-teman media hari ini bersama dengan kru platform masa depan bagi industri kreatif dan juga hiburan. Dan sore ini kita akan berbincang mengenai platform kru, apa aja yang ada di dalamnya, dan teman-teman media mungkin yang bertanya dari tadi sudah hadir, apa sih sebenarnya kru ini gitu. Ya kan pasti, atau ada yang udah tahu di sini teman-teman media? Belum ya? Nah makanya kita hari ini bisa ngobrol dan bertemu dan akan juga kita langsung ajak berbincang nanti, dan juga teman-teman media juga boleh bertanya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, karena sebagai informasi kru ini didirikan oleh aktor Nino Fernandez, di develop sudah cukup lama, nanti akan diberikan detailnya bersama dengan teman-teman yang ada di sini, dan kini kru akan siap juga digunakan di tahun ini dan bisa diakses oleh semua orang termasuk mereka yang bekerja terutama ya di industri hiburan dan juga kreatif. Dan kru akan menjadi ekosistem inovatif yang menghubungkan kreator, talent dan juga kru industri hiburan dengan produksi secara transparan dan juga aman. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kru serta ada fitur apa aja di dalam kru supaya kita bisa mengenal lebih dekat tentang kru, dan jadi teman-teman media yang ada di sini bisa memberitakan informasi baik ini kepada para pembacanya, penontonnya dan juga followers-followersnya di sosial media teman-teman media yang hadir. Kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari founder sekaligus CEO dari kru. Tepuk tangan untuk Nino Fernandez. Terima kasih semuanya, thank you ya. Ini dia. Hai, nama saya Nino Fernandez dan saya menggeluti dunia entertainment sejak 17 tahun yang lalu. Sedikit mengenai saya itu datang pertama kali main film di Indonesia, susah banget cari pekerjaan, nggak tahu mau masukin lewat mana. Taunya mau main film aja, tapi pas di sini dibutuhkan 1 tahun untuk memerankan film pertama. Kendala-kendala yang saya dapetin sewaktu berjuang yaitu pertama, tidak ada yang terkoneksi. Saya nggak kenal dengan siapapun di dunia entertainment dan cukup bingung gimana cara masuknya, tapi memang saya ini mau main film. Itu yang pertama. Yang kedua, saat sudah mendapatkan pekerjaan, pembayarannya kok lama atau kadang juga nggak dibayar sama sekali. Itu juga udah pernah terjadi sama saya. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual atau IP protection. Ini sangat bagus untuk semua investor-investor yang memang menggeluti dunia perfilman ataupun entertainment lainnya, dan adanya bajakan atau mereka tidak mengerti gimana pembagian royaltinya. Dengan begitu batas investasi itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Semua orang seperti saya kesulitan masuk ke dunia perfilman sebagai aktor. Banyak juga investor-investor di sini yang ingin masuk menggeluti dunia perinvestasian tapi tidak tahu gimana caranya.
dan dunia investasi hanya untuk kalangan terkecil atau kecil saja di Indonesia. Oleh karena itu, saya membuat solusi, yaitu gimana caranya ya supaya semua orang terhubung. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat aplikasi digital, dan yang kedua pembuatan marketplace di mana semua orang bisa terhubung. Pembayaran bisa melewat aplikasi seperti Gojek, jadi tidak ada keterlambatan dalam pembayaran lagi. Ketiga, pembuatan haki melalui blockchain, dan yang keempat, crowdfunding dengan kepemilikan royalty. Jadi semua orang yang sudah berinvest bisa dengan tenang mendapatkan royalty yang mereka memang harus dapatkan. Marketplace, tadi kita bicara mengenai marketplace, yaitu bagi beberapa orang mungkin pasti semua sudah tahu, tapi saya jelasin lagi sedikit. Marketplace adalah tempat di mana kita bisa mencari pekerjaan atau kita bisa mencari talenta. Nah, dengan semua orang di sini pasti sudah mempunyai HP dan bisa mengunduh atau download aplikasinya. Dengan 3 menit mereka masuk ke dalam marketplace dan terhubung dengan segala pekerjaan, atau kebalikannya, semua pemberi pekerjaan bisa langsung terhubung dengan talent-talent yang mereka mau. Kedua, gak susah lagi, banyak banget sekarang mencari talent, mereka bingung di mana. Pasti mereka mencarinya entah di Instagram, entah di Facebook, entah di YouTube, di TikTok. Karena memang gak ada platform di mana si pemberi pekerjaan, taruhlah di sini perfilman, mereka bingung, ini kita mau pakai siapa ya? Gak ada lagi orang-orang baru. Nah, ini akan membuat orang yang dipakai untuk bekerja atau di-hire bekerja, orangnya sama-sama terus. Pasti di sini banyak banget melihat satu film berikutnya, series berikutnya, orangnya sama-sama aja. Sebenarnya itu bukan karena keharusan, tapi karena kekurangan. Jika satu Indonesia sudah terhubung, pasti kita bakal menemukan talent-talent yang baru dan luar biasa banget. Yang ketiga, kita memberikan profil untuk si pemberi pekerja. Taruhlah di sini sebuah PH, kita bisa, taruhlah saya PH, saya memberikan profil saya, ada project-project apa, pekerjaan apa, mungkin kita suka dengan PH tersebut, jadi kita tahu nih, kita nanti banget, misalkan contohnya Netflix, mau ada produksi dengan Hitmaker Studio, dengan begitu kita tahu, pokoknya kalau gua nih pengennya mau masuk Netflix aja, kita bisa ikutin dan kita bisa melihat. Keempat, listing kerjaan, bagi si pemberi pekerjaan dimudahkan, selain mencari talenta di situ, mereka juga bisa melist pekerjaan dan bisa menerima tawaran dari segitu banyak orangnya. Jadi memang nggak terbatas hanya dari kenal-kenalan orang saja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Banyak pemberi pekerjaan, mereka itu hanya bisa melakukan satu project demi project berikutnya, dan mereka tidak bisa langsung lanjut membuat 2 project sekaligus karena nggak ada orangnya. Dan kalaupun itu terjadi, biasanya mereka melakukannya begini, kamu ada kenalan nggak? Boleh dong kenalin. Nah, itu ada referensinya. Dengan begini, semua orang udah ada di dalam marketplace dan bisa dicari. Dan yang kelima, ada chatting system. Karena dunia entertainment itu luas banget, dan yang namanya nomor HP kita juga kadang-kadang segan untuk kasih. Di sini dimudahkan. Kalau memang kita ingin terhubung, kita tinggal chat aja, menanyakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung. Berikutnya, dengan sistem pembayaran. Tadi kan kita bicara, saya sendiri pernah banget atau sering banget pembayaran itu telat atau kadang juga nggak pernah dibayar. Dan gimana cara solusinya ya? Di sini Gojek seru banget. Kita pesen Grab atau Gojek, sebelumnya kita udah langsung ngebayar dulu, right? Nyampe lokasi tinggal terima kasih. Nah, sama perihalnya dengan seperti ini juga. Begitu kita terima kerjaan tersebut, kita bisa melihat apakah pembayaran itu sudah dalam aplikasi, melalui aplikasi atau tidak, atau di luar aplikasi. Jadi memang Clue ini menyediakan 2 sarana pembayaran, bisa melalui aplikasi atau di luar aplikasi. Saya yakin kalau saya pribadi lebih nyaman kalau pembayaran dalam aplikasi, karena saya tahu banget bahwa uang itu sudah ada dan siap ditransfer ke saya kapan saya dibutuhkan. Dan pembayarannya pun bisa dipilih, mau per hari, per minggu, per bulan, atau begitu proyek selesai. Top up project, maaf ini ada salah tulisan. Top up project, jadi caranya si pemberi pekerjaan, taruhlah projectnya kita taruh kru media gathering. Di sini saya butuh videographer, fotografer, dan juga ada operator, ada marketing juga. Saya bilang oke, saya punya budget 10 juta. Nah, saya bisa langsung masukin top up ke dalam project media gathering.
Dari situ semua talent-talent yang saya hire lewat aplikasi, mereka akan mendapatkan langsung. Jika kurang uangnya, saya bisa langsung top up lagi menggunakan di dalam wallet, in-app wallet system. Kita masuk ke nomor 4, cash out to all banks. Begitu uangnya masuk, diapain? Semudah kita langsung masukkan nomor rekening kita, bank apa, dan pencet enter, uang langsung terkirim ke bank apapun, BCA, Mandiri, Dana, apapun yang kalian mau bisa. Dan yang serunya, untuk ada transaction history, bisa kelihatan, oh dia udah bayar atau belum, atau ada pengeluaran atau gimana. Ini sangat memudahkan, karena untuk saya sebagai aktor, pemain film, kalau lagi banyak banget filmnya atau series yang kecil-kecil, kadang saya bingung, ini udah bayar atau belum ya? Nah dengan begini, dimudahkan sekali untuk melihat, oh udah ada uang yang masuk, udah nggak usah nagih-nagih lagi, dan udah terlihat transaction history-nya. Kekayaan intelektual, ini hal yang sangat penting, dan dari pemerintah sangat mendukung banget, karena Indonesia butuh banget kekayaan hak intelektual secara digital. Dan kita ingin menggunakan blockchain untuk menelusuri atau mengeksplor kemungkinan-kemungkinan kita memberikan itu. Pertama, kita menggunakan blockchain. Yang kedua, itu adalah safe dan secure. Ketiga, immutable, nggak ada yang bisa ganggu-gugat, nggak ada lagi tuh yang tiba-tiba pakai tangan bisa gonta-ganti kekayaan haknya. Tapi memang sudah ada di dalam blockchain dan itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Dan keempat, negara sudah mengakui itu sebagai aset digital. Seumpama saya memiliki itu, saya mau ke bank mengagungkan saya punya IP digital rights, saya bisa dapat cash untuk peminjaman ya. Ini cuma contoh aja. Investasi, mau tanya dong, ini mungkin sedikit interaksi ya sama kalian ya. Boleh tanya nggak yang sudah berinvest di film siapa aja, tolong angkat tangannya. Nggak ada kan semuanya? Oke. Pertanyaan berikutnya begini nih. Ada yang pernah nonton Agak Lain nggak? Boleh angkat tangan nggak? Semuanya pasti nonton ya, 11 juta penonton, banyak banget. Seumpama Agak Lain mau bikin Agak Lain yang kedua, yang notabene penontonnya udah banyak banget. Terus di situ ditawarkan kalian bisa investasi 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, mau nggak? Kalau saya sih udah pasti mau. Nah, kemudahan inilah yang kita berikan. Gimana caranya ya supaya ada film-film yang kita suka, kita bisa lihat pemainnya misalkan Reza Rahardian, Luna Maya, terus direkturnya Hanung Bramantyo. Kayaknya ini udah sebuah racikan yang bakal sukses deh. Saya mau deh invest. Ini yang kita berikan kepada kalian. Kedua, track record dari PH kita bisa lihat sebelum kita investasi. Oh, PH ini udah ngelakuin ini semua. Apakah track recordnya bagus? Penjualan sebelumnya seperti apa? Yang ketiga, kita bisa melihat sinopsis kru dan juga pemain lainnya yang memang ada di dalam aplikasi yang sudah tertata rapih, reviewnya berapa, apakah dia ini bagus atau enggak, orangnya telat waktu atau enggak, itu juga penting loh. Dan yang keempat, satu klik untuk investasi. Apa yang kalian suka, tinggal satu klik, masukin nominalnya, dan sudah bisa. Saya rasa ini bakal membuahkan marketing strategi yang baru untuk si produksi film-film juga. Nah inilah bagusnya. Pembagian royalti, gimana caranya setelah udah investasi, apa yang terjadi? Di dalam aplikasi sudah ada nantinya bahwa oke, untuk film ini penjualan sekian, saham kalian sekian, langsung ditransfer ke dalam aplikasi. Ini semua dalam perkembangan ya, jadi nanti ada roadmap-nya juga. Yang keenam, pasar bebas untuk jual beli. Setelah kalian udah nggak mau lagi atau lagi butuh uang, siapa tahu kalian mau, bisa taruh di marketplace untuk menjual royalti dari Agak Lain tersebut. Misalkan kalian masukkan 200.000, sudah ada keuntungan, kalian bilang udah cukup, saya mau jual, bisa juga. Roadmap, jadi tahun ini aplikasi sudah jadi, bisa langsung di-download, ada QR code-nya, jadi monggo dibantu untuk di-download dan di stress test. Kalau ada masalah atau gimana, di email aja di situ permasalahannya di mana atau kita bisa memperbaikinya di mana. Kita akan melakukan pre-seed round, yaitu investasi tahap awal. Yang kedua, kita app stress testing, itu yang tadi saya sudah minta dari teman-teman di sini. Yang ketiga, kita sudah deploy di iOS dan Android. Dan yang keempat, kita onboarding. Jadi kita memang akan datang ke PH-PH, menanyakan mereka,
kita boleh mampir nggak ke lokasi syuting? Nanti kita bakal datang ke sana, kita bakal setup tempat fotonya supaya mereka semua bisa mengambil foto dan kita bantu onboarding ke dalam aplikasi. Q3 2025 setelah investasi round pertama kita akan masuk investasi round berikutnya dan kita akan grand launching di tanggal 29 Agustus 2025. Ini tanggal yang sudah hatam dan pasti kita akan launching. Ini lebih ke grand launching, jadi teman-teman di sini dapat penjelasan awal dari semua orang yang belum mendengarkan. Jadi dimohon supaya membantu onboarding, kita bisa saling mendukung. Kita akan melakukan partnership juga dengan beberapa asosiasi yang sekarang memang kita lagi gencar-gencarnya di Q ini, bulan depan, yaitu dengan asosiasi perfilman, media, supaya kita dapat bekerja sama mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Dan yang keempat, kita bakal bikin social media boost, di mana memang marketing lewat social media itu nomor satu, dan itu yang bakal kita telusurin di Q3. Q4 tahun ini kita bakal mendevelop location. Location ini seru banget. Banyak banget orang yang syuting, tapi mereka pakai lokasinya yang sama-sama terus. Atau mereka pakai lokasi sudah DP, tapi di depak luar. Dan mereka bingung, ini kita mau syuting ada 2 lokasi, cuma jauh banget. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa menyediakan location feature dan AI feature development. Jadi contohnya AI feature-nya, tadi saya sempat ngomong juga, ini mungkin menarik. Kalau ada script, kita tinggal upload ke dalam aplikasi, tanggalnya sama budgetnya berapa. Nanti akan keluar, kita menyarankan memakai lokasi ini semua di tanggal sekian, dan kami memberikan suggestion untuk memakai talent sekian, sudah masuk dalam harga dan jadwalnya semuanya masuk. Nah, ini yang kita bakal telusurin. Dan AI juga kalian bisa mencari pemain atau lokasi atau catering atau penyewaan di near me atau lokasi 5 km, 10 km kita bisa masukkan itu sendiri. Premium feature adalah ini aplikasi gratis untuk talent ataupun si pemberi pekerja. Hanya kalau misalkan pemberi pekerja ingin listing, nah itu kami hanya charge 16.000 buat satu orang. Mau gajinya 3-4 juta, 10 juta, kita hanya mengambil 16.000 aja. Dan premium feature-nya adalah talent-talent bisa naikin level visibilitas, di mana kita akan memberikan suggestion kepada pengguna-pengguna premium, yaitu dengan 1 jam dari listing pekerjaan hanya bisa dilihat oleh premium member saja dalam 1 jam pertama. Dan kadang-kadang kecepatan itu live and die-nya untuk dapat pekerjaan atau enggak. Q1 tahun depan kita akan menyelesaikan beberapa fitur-fitur lainnya yang saya belum bisa kasih tahu sekarang karena masih dalam development. Dan kita tetap akan stress testing the app. Dan untuk tahun 27 sampai 28 kita bakal ekspansi ke Asia dan South Africa. Aplikasi ini memang diperuntukkan untuk Asian market sama Afrika di negara yang berkembang. Karena kita masih butuh sistem. Di Eropa, di Amerika sudah ada aplikasi yang mirip seperti ini, namun tidak sekomprehensif yang tadi saya jelasin. Biasanya yang mereka menyediakan hanya marketplace. Keresahan saya pribadi 17 tahun di industri ini membuat saya tahu apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu dibutuh runway yang panjang sekali, bisa 6-8 tahun untuk menyelesaikan aplikasi ini. Kita akan ada film fundraising dari aplikasi sendiri, di mana kami dari kru, ada kru production nanti untuk memberikan contoh gimana sih kalau memang membuat film lewat aplikasi, supaya nanti kalau kita fundraising itu sudah aman, sudah tercontoh. Begitu, sekian dari saya, terima kasih.